Kami bangga kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga sebab Engkau Allah yang berfirman dan Engkau menepati apa yang Kau firmankan bagi kami. Kami bangga sebab Engkau ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat perkara-perkara dahsyat Allah nyatakan, Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Selama kami mengiringi Tuhan, betul badai masih ada, betul masalah masih harus kami hadapi, betul ada saja tantangan yang harus kami lalui. Tapi ketika Tuhan memegang tangan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ketika kami berjalan melangkah bersama-sama dengan janji-Mu ya Tuhan, maka kami sungguh melihat tidak ada yang tidak mungkin untuk kami bisa lalui. Semuanya kami bisa jalani, semuanya bisa kami hadapi di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini secara khusus kami ada dalam ibadah doa puasa. Kami umat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir tatkala kami menyembah-Mu, tatkala kami meninggikan nama-Mu. Betul kami terpisah oleh ruang dan waktu, kami tidak ada dalam satu tempat, satu waktu yang bersamaan. Tapi ini yang kami percaya, Tuhan hadir tatkala kami menyembah-Mu, sebab Engkau Allah bertata di atas puji-pujian umat. Dan satu hal yang kami rindukan ya Allah, ketika kami merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka Tuhanlah yang memulihkan keberadaan kami. Sebab pemulihan itu kami dapati berasal daripada Tuhan. Umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani setiap pagi dalam ibadah secara khusus, ibadah doa puasa di sepanjang hari berjalan ini ya Tuhan. Bahkan kalau nanti malam kami juga akan mengadakan ibadah kembali, Tuhan kami rindu ada lawatan Allah, kami rindu ada pemulihan, kami rindu ada terobosan, kami rindu ada kelepasan, kami rindu ada kekuatan dari sorga yang turun menaungi kami. Sehingga badai apapun yang kami hadapi, kami cakap menanggung segala perkara. Kami siap menghadapinya bersama Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan teguhan hati, memberikan pengharapan, memberikan jalan keluar dalam hidup masing-masing kami. Tiba saat yang indah bagi setiap kami ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan hari demi hari kami dipulihkan cara pandang kami, cara pikir kami, cara kami menyikapi setiap masalah. Kami dipulihkan sebab firman itu yang membersihkan hidup kami, firman itu yang menerangi langkah kami dan jalan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu siapkan Alkitab, dan Bapak Ibu yang biasa mencatat, Bapak Ibu bisa siapkan alat tulisnya, karena kita akan kembali belajar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, dalam Yesus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Dan ini yang kita alami ketika kita selesai membahas hidup dalam hidup yang siap dipulihkan. Maka saya berdoa setiap kita mengalami pemulihan, pemulihan rumah tangga, pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan, pemulihan gambar diri, pemulihan yang rusak dipulihkan. Sebab kita percaya kita kerjakan bagian kita, dan Allah Roh Kudus yang akan mengerjakan karyanya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita banyak belajar firman Tuhan, ada saja pewahyuan, ada saja hikmat, ada saja kekuatan yang diberikan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, sedang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam bahasan yang ke-13 dalam serial hidup yang mengalami pemulihan. Dan dalam bahasan yang ke-13 ini saya pelajari, untuk kita bisa mengalami hidup yang dipulihkan, maka belajar untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Belajar untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan.
Karena memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya pada saat keadaan baik. Memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya pada saat keadaan semua terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita mau memuji dan menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Pada saat tekanan pun, pada saat penderitaan pun kita memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Amin saudara. Karena ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Setiap pagi saya mengajak setiap umat Tuhan, bukan hanya kita belajar firman, bukan hanya kita berdoa, tapi kita melatih diri kita menyembah Tuhan. Makanya kita memuji menyembah Tuhan kurang lebih setengah jam sebelum kita baca firman, sebelum kita berdoa, agar kita melatih diri kita menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena Allah rindu anak-anak yang memuji menyembah Dia. Amin saudara. Perlu dimanapun, kapanpun kita memuji menyembah Tuhan, bukan hanya pada saat kita beribadah. Ibu rumah tangga pada saat memasak, pada saat mengurus anak, memuji menyembah Tuhan. Karena Alkitab katakan Allah adalah roh. Di mana-mana tempat kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Di mana-mana tempat kita bisa naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Keluaran pasal 8 ayat 20. Jadi ingat ya saudara, masalahmu, pergumulanmu harusnya tidak bisa menghalangi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena iblis akan pakai 1001 cara untuk menghalangi, menutup mulut kita, untuk kita tidak lagi memuji dan menyembah Tuhan. Akhirnya yang lahir hanyalah persungutan, yang lahir hanyalah pengeluhan, yang lahir hanyalah orang-orang yang mencari-cari kesalahan, sehingga tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan ketika mulut kita berhenti memuji dan menyembah Tuhan, maka mulut kita akan mulai keluarkan persungutan, pengeluhan, komplain. Belajar untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi. Lihat saudara, pagi-pagi kita harus bangun. Pagi-pagi kita menyembah Tuhan. Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Katakanlah kepada Firaun apa yang disuruh Tuhan untuk Musa mengatakan perkataan kepada Firaun. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tahukah saudara tujuan Tuhan mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, adalah untuk membawa umat Tuhan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah tujuan. Jadi kalau ditanya apa tujuan saya hidup, tujuan saya hidup adalah supaya saya beribadah, berbakti, memuji menyembah Tuhan. Itulah tujuan kita diselamatkan. Agar kita kembali berbalik kepada Allah. Ketika umat Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, dikeluarkan dari tanah perbudakan, maka tujuannya agar umat Israel di dalam perjalanannya di padang gurun memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Demikian pula saudara dan saya, karena itu kerinduan Tuhan untuk bersekutu, menyembah, memuji Dia. Wow. Katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kerinduan Tuhan atas saudara dan saya adalah beribadah kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya diselamatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudara.
bukan suatu kebetulan, bukan tanpa alasan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Ada tujuan, agar setiap kita datang memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Yesaya 43 ayat yang ke-7, saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Jadi setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, diciptakan untuk memuji-muji Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk dari bibir mulut kita memuliakan, mengagungkan, memuji, menyembah Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli apa latar belakangmu, tidak peduli apa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, pekerjaanmu, usaha. Jangan sampai engkau disibukkan dengan apa yang Tuhan titipkan kepadamu, sampai engkau lupa tujuanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai engkau lupa dengan apa yang dititipkan Allah kepadamu. Jangan sampai engkau lupa dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu, menjadi kewajibanmu, yakni sebagai penyembah Allah. Kita ada untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Pastikan dalam hidup kita, setiap hari, betul engkau bekerja, betul engkau berusaha, betul engkau melakukan setiap aktivitas, dan itu titipan yang harus kita kerjakan, betul. Itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tapi jangan pernah lupa, saya ada untuk apa? Saya ada dan diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Berarti melalui hidup saya memuliakan nama Tuhan. Saya ada untuk beribadah kepada Tuhan. Saya gak boleh lupakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya, sehingga akhirnya saya tergagalkan fokus saya, pandangan saya yang harusnya saya arahkan kepada pencipta saya, tapi saya digagalkan dengan apa yang diberikannya kepada saya. Kita ada untuk memuliakan Tuhan. Kita ada untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia Allah yang bersemayam, Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Kenapa? Karena Dia suka pujian saudara dan saya. Itu yang Dia rindukan tatkala kita datang setiap hari menghampiri tatanya. Dia suka akan pujian. Dia suka ketika kita memuliakan namanya. Dia suka ketika kita meninggikan namanya. Dan Dia bertahta di atasnya. Itu sebabnya kenapa dari awal saya bilang ada kuasa dalam pujian penyembah. Ada kuasa dalam pujian penyembah. Dan saya percaya
Apapun yang membuat engkau terikat, apapun yang menjadi pergumulanmu, masalahmu, itu bisa terselesaikan tatkala engkau belajar setiap hari menyembah Dia. Engkau tidak usah lagi pusing dengan masalahmu. Engkau tidak lagi usah fokus kepada apa yang menjadi pergumulanmu. Cukup engkau diam di kaki Tuhan. Cukup engkau menyembah Tuhan. Cukup engkau diam saja di kaki Tuhan. Maka Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Dia yang akan turun menggantikan engkau berperang. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yosafat ketika Yosafat memimpin umat Yehuda. Bukan dia yang berperang, melainkan Allah yang turun tangan berperang. Yosafat hanya maju bersama dengan orang-orang Yehuda. Dan di depan sana ada pemuji-pemuji Tuhan. Dan ketika pujian-pujian itu diucapkan, maka Allah berperkara. Oh, haleluya. Saya teramat yakin dan percaya, saudara, pujian penyembahan itu berkuasa. Pujian penyembahan itu berkuasa. Kenapa? Karena Allah bertakhta di atas puji-pujian kita. Mazmur 40 ayat yang keempat. Saya bagikan setiap firman Tuhan ini terlebih dahulu, agar setiap kita menyadari bahwa ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan mau kita mengerti dalam setiap firman-Nya. Bahwa kita harus menjadi penyembah-penyembah Dia, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Sehingga akhirnya hidup kita dibebaskan, hidup kita dipulihkan tatkala kita menyembah. Haleluya. Mazmur 40 ayat 4. Allah memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji Allah. Jadi Tuhan yang menaruh pujian dalam hati dan mulut kita. Dulu ketika kita masih tinggal dalam dosa, kita nggak tahu apa itu memuji Tuhan. Yang kita tahu hanyalah pujian-pujian dunia. Tapi ketika kita tahu, kita mengenal Yesus, kita terima Yesus, kita hidup di dalamnya sebagai hamba-hambanya yang telah diselamatkan. Di situ kita mengetahui apa itu memuji Tuhan, karena Tuhan yang menaruhkan pujian itu di mulut saudara dan saya. Sehingga akhirnya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita mengalami dahsyatnya kuasa Allah. Haleluya. Ia memberikan nyanyian baru. Jadi yang taruh itu dalam mulut kita adalah Allah sendiri, supaya kita memuji-muji Dia, bukan justru memuji diri kita, yang akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Belajar untuk selalu memuji-muji Tuhan, karena Tuhan sudah menaruh nyanyian baru dalam mulut saudara dan saya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dimulai dari pujian saudara dan saya, akan banyak kesaksian. Haleluya. Akan banyak kesaksian yang orang lihat ada perubahan. Tatkala apa? Tatkala kita memuji menyembah Tuhan. Alkitab mencatat banyak orang akan menjadi takut dan memuji Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dimulai dari mulut yang melahirkan pujian kepada Allah. Jangan pernah berhenti memuji menyembah Tuhan hanya karena masalah. Jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan hanya oleh karena pergumulanmu yang kau berkata ini berat. Itulah yang iblis mau lakukan. Engkau merasa susah, engkau merasa menderita, engkau merasa payah, sehingga akhirnya engkau tidak lagi bisa mengeluarkan pujian, pengagungan, ucapan syukur kepada Allah melalui bibir mulut kita. Tuhan telah menaruhkan pujian, nyanyian baru dalam mulut kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua, apa firman Tuhan katakan di sana? Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, baik waktu susah, waktuku difitnah, waktu aku ditindas, waktu aku tertekan, waktu aku menderita. Aku mau memuji Tuhan dalam segala waktu. Kenapa? Karena aku ada, diciptakan
untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga aku bisa berkata, masalahku, pergumulanku, tantanganku tidak bisa menghalangi aku untuk selalu menyembah Tuhan, karena aku ada untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita karena masalah kita terfokus sehingga kita lupa memuji Tuhan. Kita hanya menangis, kita hanya meratapi, kita hanya menderita, mengalami saya susah, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Akhirnya kita tidak pernah lagi memuji Tuhan, tapi hanya menangisi penderitaan kita. Engkau sudah masuk jebakan iblis. Tidak ada yang terlepas dari masalah ketika dia hidup. Semua kita, tatkala kita masih hidup, kita punya pergumulan, kita punya masalah. Setiap orang punya salib yang harus dipikulnya. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita menyanyikan pujian kepada Allah. Itu tidak menjadi alasan penghalang, penghambat untuk kita tetap memuliakan nama Tuhan. Karena kita ada untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan, kita diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menangisi penderitaan masalah kita. Ketika kita memuji Tuhan, maka penderitaan masalahmu Tuhan yang selesaikan. Bagian kita menyembah, bagian kita memuji, bagian kita meninggikan namanya. Perkara kita punya masalah, dia yang akan campur tangan, dia yang akan berperkara. Kisah ini dialami oleh Hana. Tatkala Hana dibuli oleh Penina, tatkala Hana diledek setiap kali dia datang beribadah kepada Tuhan, Hana hanya yang mencari Tuhan. Hana hanya fokus kepada Tuhan. Dan terjadi Tuhan berperkara dalam kehidupan. Saudaraku, jangan sampai masalahmu, pergumulan menghalangi engkau untuk memuji menyembah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai masalah pergumulanmu menghalangi engkau untuk tetap terus memuji menyembah Tuhan. Karena dalam pujian penyembahan ada kuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Firman Tuhan bilang begini, biarlah segala yang bernafas. Saudara masih bernafas? Masih bernafas? Amin. Biarlah segala yang bernafas muji Allah kita. Haleluya. Selama kita masih bernafas, pujilah Tuhan. Selama kita masih bernafas, sembahlah Tuhan. Nyanyikan pujian buat Tuhan. Dia Allah yang selalu senang mendengarkan pujian saudara dan saya. Karena itu dia bertata, dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Saya pelajari, ada kuasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa. Yang pertama, kuasa apa yang kita alami tatkala kita memuji menyembah Tuhan? Yang pertama, dengar baik. Kuasa untuk memutarbalikkan keadaan. Haleluya. Dalam pujian penyembahan ada kuasa membalikan keadaan. Engkau mau melihat keadaanmu berbalik, engkau yang saat ini susah menderita, engkau mau melihat keadaanmu berbalik menjadi penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan mengalami lautan Tuhan. Belajar memuji menyembah Tuhan. Jangan hanya menangisi penderitaan. Jangan hanya menangisi apa yang harus engkau pikul dan engkau harus menjadi salib dalam kehidupan. Belajar tetap memuji Tuhan. Daud tahu betul rahasia ini, sehingga dia sebutkan sebagai pemuji. Daud tahu betul rahasia ini, sehingga dalam setiap keadaan, dalam setiap pergumulan, Daud tetap memuji dengan kecapinya. Sekalipun dia dalam tekanan, dia dalam pengejaran untuk dibunuh oleh Saul, dia tetap memuji dan bermazmur kepada Tuhan. Karena dia tahu rahasia ini, ada kuasa untuk memutar balik keadaan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa untuk membalikkan keadaan. Amin. Hal ini dialami oleh Yosafat. Saudara lihat, di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 dan 22. Dalam 2 Tawarik pasal 20, Yosafat mendengar kabar
bahwa mereka diserang oleh suatu laskar yang besar. Alkitab mencatat Yosafat menjadi sangat takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kalau engkau dalam keadaan takut, engkau dalam keadaan panik, engkau dalam keadaan bimbang, engkau sedang dalam keadaan stres, engkau sedang dalam ketekanan, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jangan justru engkau pakai kekuatanmu untuk mengandalkan orang-orang yang engkau pikir bisa engkau pakai. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya Yosafat mengambil keputusan untuk menyerukan kepada seluruh Yehuda dan Yerusalem, berpuasa. Maka semua pada saat itu berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Wow, ada kuasa memutarbalikkan keadaan. Saudara lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, maka Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam apa? Dalam pakaian kudus. Ingat, kekudusan adalah mutlak buat orang percaya. Dalam pakaian kudus mereka memuji menyembah Tuhan dengan semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi bukan orang bersenjata di depan. Lihat saudara, pemuji-pemuji terlebih dahulu berjalan di depan, baru orang-orang bersenjata. Makanya firman Tuhan bilang kan, pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, berarti mereka berjalan terlebih dahulu. Berarti ujung tombak peperangan adalah pujian penyembahan. Engkau yang mau melihat rumah tanggamu dipulihkan, engkau yang mau melihat kesembuhan terjadi dalam hidupmu, engkau yang mau melihat sesuatu yang terjadi terbalik keadaannya, belajar untuk mengedepankan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu menjadi tiang, itu menjadi ujung tombak. Belajar untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi suara saya fals, pendeta. Nyanyikan pujian Tuhan tidak mendengar nadamu dari C, D, E, F, G. Tapi yang dia dengar adalah hati yang tulus menyembah Dia. Hati yang tulus mengangkat pujian pengagungan kepada Dia. Amin. Apa yang terjadi selanjutnya ketika orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan ini maju keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, perhatikan ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, pada saat itu dibuat Tuhanlah, haleluya, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Keadaan berbalik ketika engkau mulai memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa memutarbalikkan keadaan. Tatkala engkau berdiam diri, engkau mengangkat tangan, engkau memuji dan menyembah Tuhan, maka sorga berperkara. Haleluya. Engkau mau melihat keadaanmu terbalik, engkau mau melihat segala sesuatu yang hari-hari engkau hadapi berbalik, keadaannya menjadi lebih baik dalam kehidupanmu. Belajar untuk mengedepankan pujian penyembahan. Karena Alkitab mencatat pada saat mereka memuji menyembah Tuhan bersorak, pada saat itulah Tuhan turun mengacau balaukan barisan musuh. Wow, wow, wow. Dahsyat. Pujian penyembahan itu powerful. Itu powerful. Belajar untuk mengedepankan pujian penyembahan. Stop cari-cari siapa yang salah. Stop mengeluh. Stop komplain. Stop melihat penderitaanmu dan membuat engkau menangisi dirimu. Stop. Belajar untuk menyembah Tuhan. Belajar untuk berdiam diri di kaki Tuhan, memuji Tuhan. Apapun badai yang hari-hari ini kau hadapi. Kau mau melihat keadaan berbalik?
belajar memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, ada kuasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama, kuasa untuk membalikkan keadaan. Yang tadinya kau kalah, engkau tertindas, engkau diserang, engkau terhimpit, keadaan akan berbalik ketika engkau mengedepankan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, ada kuasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa apa? Kuasa untuk melepas setiap ikatan dan belenggu. Ada kuasa dalam pujian penyembahan untuk melepas segala ikatan, segala keterbelengguan. Ada kuasa. Paulus dan Silas mengalaminya. Tatkala mereka ada di dalam penjara, mereka punya hak, mereka punya kesempatan untuk mengeluh, untuk bersengut-sungut. Mereka punya alasan untuk komplain sama Tuhan. Tuhan, kami menginjil, kami memberitakan kabar baik, tapi kenapa kami dipenjara? Tapi itu tidak mereka lakukan. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak menangisi diri mereka. Aduh, nyesel gue ikut Tuhan, gue di penjara. No, itu tidak mereka lakukan. Tetapi apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam. Lihat, makanya kalau kita mau berdoa tengah malam, jangan komplain Rasul Paulus dan Silas. Kira-kira tengah malam, Alkitab catat dia berdoa. Nanti malam kita berdoa sama-sama. Mungkin belum tengah malam, tapi kita mengambil waktu di malam hari ketika semua sudah mulai beristirahat, kita menyembah Tuhan. Wow, dahsyat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Lihat saudara, menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti pujian-pujian mereka dahsyat, bukan pelan. Sampai orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi ayat 26 bilang begini. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, seketika kapan? Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat, kuasa pujian penyembahan. Yang kedua saya pelajari, ada kuasa untuk melepas setiap ikatan, ada kuasa untuk melepas setiap belenggu, ada kuasa untuk membuka setiap pintu yang tertutup. It's a powerful. Dahsyat saudara. Jadi ingat ya, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu ada kuasa. Yang pertama, kuasa untuk memutar balikan keadaan. Engkau yang tadi kalah, ya Yosafat tadi kalah menurut hitung-hitungan, tapi dia menang oleh karena Tuhan yang berperang. Yang kedua, ada kuasa untuk melepaskan segala ikatan belenggu, bahkan membuka setiap pintu. Ada kuasa. Dan yang kuasa ini kita sebut, saudara dikasih dalam Tuhan, kuasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga semua pintu terlepas, semua pintu terbuka, terlepas semua belenggu mereka. Wow. Yang kedua, ada kuasa untuk melepas setiap ikatan dan belenggu, bahkan pintu yang tertutup dibukakan tatkala engkau memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa apa yang kita dapati ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Pertama, kuasa untuk membalikan keadaan. Yang kedua, kuasa untuk melepas setiap ikatan belenggu, bahkan membuka setiap pintu yang tertutup. Dan yang ketiga, dalam pujian penyembahan ada kuasa untuk mendapatkan kekuatan dari sorga. Haleluya. Jadi kita akan berjalan terus dalam kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Mazmur 184, Mazmur 148 maksud saya, ayat 13 dan 14. Mazmur 148 ayat 13 dan 14. Yes. Haleluya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi dan luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ayat 14, perhatikan. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Tanduk bicara tentang kekuatan.
Tanduk bicara tentang pertahanan, senjata untuk melawan. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan meninggikan tandukmu untuk berperang. Tuhan memberikan kekuatanmu untuk menghadapi setiap masalah. Tuhan memberikan kemampuan, kapasitas dalam hidupmu untuk menghadapi setiap apa yang kau sedang hadapi. Ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ia meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihnya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Haleluya. Mazmur 22 ayat 4. Apa yang dikatakan di sana? Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika kita memuji menyembah Tuhan. Hal ini saya bagikan buat setiap kita. Stop fokus kepada penderitaanmu. Stop terus menangisi apa yang engkau sedang alami. Karena setiap orang punya masalah. Setiap orang punya pergumulan. Tapi kalau kita hanya fokus kepada masalah, fokus hanya pergumulan, fokus kepada penderitaan kita, maka kita tidak akan pernah memuji menyembah Tuhan. Kita hanya terus menangis, Tuhan, aku udah gak sanggup, aku udah gak kuat ngelihat keadaan ini. Itu yang akan keluar dari mulut kita. Tapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka ada kekuatan, ada kuasa membalikkan keadaan, ada kuasa untuk melepaskan ikatan belenggu, bahkan membukakan setiap pintu yang tertutup. Ada kuasa ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo belajar menyembah Tuhan. Belajar memuji-muji Tuhan. Tidak peduli engkau dari denominasi mana, gereja mana. Karena setiap kita adalah diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Berarti saya adalah pribadi yang harus memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Siapapun saudara, dari latar belakang gereja manapun saudara, kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ada untuk memuji Tuhan. Karena ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, maka engkau melihat kuasa memutarbalikkan keadaan, kuasa untuk melepaskan ikatan belenggu, bahkan membukakan setiap pintu yang tertutup, bahkan kuasa untuk mendapatkan kekuatan dari sorga dalam hidup. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji-puji dengan pujian. Sebab Engkaulah Allah yang bertata di atas puji-pujian umat. Kami bersyukur karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diingatkan, kami diteguhkan. Kami mau berhenti mengeluh buat setiap penderitaan, pergumulan yang kami hadapi. Apapun pergumulan kami diingatkan masih ada Tuhan yang bisa memutarbalikkan keadaan. Kami diingatkan masih ada Tuhan yang bisa melepaskan setiap ikatan belenggu, bahkan membukakan setiap pintu yang tertutup. Masih ada Tuhan yang memberikan kami kekuatan tatkala kami memuji menyembah Engkau. Kami diciptakan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu pagi hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Tuhan, hamba berdoa, jadikan setiap kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya pada saat kami beribadah, tapi ketika kami melakukan aktivitas kami mau belajar memuji menyembah Tuhan. Karena hati yang lahir dari pujian penyembahan, maka kami dapati ada kuasa dalam hidup kami. Kami gak mau memiliki hidup yang biasa-biasa, karena kami punya Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Ada kuasa memutarbalikkan keadaan, sebab Tuhan ada di pihak kami kalau kami memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa untuk melepaskan setiap rantai ikatan belenggu, bahkan ada kuasa untuk membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Ada kuasa untuk menarik kuasa dari sorga turun atas setiap kehidupan kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Bapa, hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari hanya fokus kepada apa yang mereka alami, penderitaan mereka, masalah mereka, pergumulan mereka, dan mereka hanya tinggal di sana sakit, sehingga akhirnya mereka lupa untuk memuji menyembah Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka. Hari ini mereka diingatkan firman-Mu, dalam nama Yesus kuasa Allah turun,
Kuasa Allah berkarya, kuasa Allah bekerja, sehingga setiap kami mulai hari ini menjadi penyembah-penyembah Engkau, yang memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa ya Tuhan, taruh puji-pujian di mulut kami, taruh puji-pujian di mulut kami, sehingga dengan lidah bibir mulut kami memuji-muji Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan kami doa, setiap masalah kami, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menyelesaikannya. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, Tuhan bertahta atas puji-pujian kami, maka Tuhan turun, Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat, Tuhan mengambil alih setiap masalah pergumulan kami. Bagian kami memuji menyembah Tuhan, bagian kami memuliakan Tuhan, dan Tuhan yang akan berperkara menggantikan kami berperang. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dengan mengambil waktu untuk berpuasa. Dan dalam sepanjang hari ini biarlah kami menyembah Tuhan, sampai pada hari nanti kami akan membuka ibadah puasa kami jam 5 sore. Dan malamnya kami akan adakan kembali ibadah, sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk beribadah dalam doa pagi yang ada, mereka terus mengalami pertumbuhan Tuhan. Mereka terus beriman, mereka terus kuat di dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tatkala kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa atas hidup kami. Kami membawa setiap pergumulan kami. Setiap pagi kami doakan setiap apa yang menjadi masalah kami, baik mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, agar suaminya dipulihkan, agar istrinya dipulihkan. Kami akan lihat ada kuasa Tuhan jamah rumah tangga ini. Bahkan ada yang berdoa, ya Tuhan, agar Tuhan pulihkan segala sakit penyakit mereka. Maka ada kuasa kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang bergumul buat mendapatkan pekerjaan, buat mendapatkan keturunan, buat mendapatkan pasangan hidup, Tuhan yang berperkara atas hidup mereka, sebab hidup mereka milik Tuhan. Apa yang Tuhan Allah pandang baik, itu yang akan Allah buat dalam hidup mereka. Kami berdoa, kami berserah, dan kami percaya yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah sungguh teramat baik. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, mereka yang hari-hari ini harus melunasi setiap utang piutang mereka, oh Tuhan, campur tangan. Tuhan yang membukakan jalan mereka yang harus membayar kontrakan, mereka yang harus membayar cicilan rumah, cicilan apapun. Tuhan yang buka jalan bagi mereka, Tuhan yang campur tangan. Mereka percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka terpelihara dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Hamba berdoa, usaha mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka, bisnis mereka, bahkan rencana-rencana mereka untuk berusaha, Allah bukakan jalan dalam hidup mereka. Sehingga di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan tetap memelihara anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tetap memelihara setiap mereka yang bergantung kepada Tuhan. Bahkan Tuhan yang membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul, agar terjadi pemulihan, rekonsiliasi dalam rumah tangga keluarga mereka. Anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, baik mereka juga adik dengan kakak, di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi, saling akur, saling mengasihi, sebab Allah Roh Kudus yang menjamah hati masing-masing mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa, sehingga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan aman dalam tangan Tuhan, kuat dalam kasih Tuhan. Hamba ucapkan berkat bagi mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami yang terus berdoa buat jiwa-jiwa. Kami percaya hari-hari ini adalah hari di mana kami menuai jiwa-jiwa. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, yang memiliki hati untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kami berdoa ya Bapa, agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang-orang yang kami kasihi, mungkin mereka keluarga kami, famili, teman, kerabat kami, kami doakan agar mereka juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus. Sebab Tuhanlah yang menjamah mereka, sehingga di hari-hari akhir ini
Kami merebut jiwa-jiwa yang berjalan menuju neraka. Kami rebut kembali untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Kami berdoa teringat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami dan kami terus ucapkan berkat atas bangsa kami. Di rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia, diberkati Indonesia, diberkati bangsa kami, diberkati kota di mana kami tinggal, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati pemimpin-pemimpin kami Allah, agar pemimpin-pemimpin kami takut akan Tuhan, bekerja jujur, bekerja maksimal, beri hikmat, ide-ide yang cemerlang untuk memajukan bangsa dan kota di mana kami hidup. Kami berdoa buat setiap mereka, pengambil keputusan. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami doakan dalam nama Yesus. Ketua BNPB, Ketua BNPT, bahkan Ketua KPK, dalam nama Yesus. Tuhan berperkara atas hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Menyerahkan juga setiap mereka, gubernur-gubernur yang ada di bangsa kami, wali kota yang ada di bangsa kami, bupati-bupati yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus agar mereka bekerja dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan agar setiap mereka, pemimpin-pemimpin kami, tidak ada lagi ya Tuhan yang bermain-main dengan dukun, bermain-main dengan kuasa kegelapan. Kami berdoa jamah dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan darah, ikatan-ikatan kutuk, kami patahkan dalam nama Yesus. Terbebas dari pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Kami berterima kasih karena Tuhan pakai mereka. Karena itu kami topang mereka dalam doa. Tuhan memberkati setiap para dokter, para suster, para perawat-perawat kesehatan, perawat-perawat rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka, volunteer yang ada, TNI, Polri, Allah memberkati. Sehingga setiap mereka dalam mereka menjadi ujung tombak garda terdepan di bangsa kami menangani pandemi COVID. Allah memberkati dengan kesehatan. Tuhan menjaga, memberikan mereka hati yang terus mau berkorban, memberikan mereka hati yang terus mau berjuang. Tuhan pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan, baik mereka maupun orang-orang yang berhubungan darah dengan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan bangsa ini daripada setiap roh perpecahan, roh adu domba. Mereka yang menabur roh perpecahan, roh adu domba, kami doa tersingkap dalam nama Yesus. Dijamah mereka ya Allah, jamah mereka dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Kami diingatkan biarlah hidup kami boleh menjadi dupa yang harum untuk selalu memuji menyembah Tuhan. Sebab kami tahu pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan bertahta bersemayam di atas puji-pujian kami. Tuhan terus berikan hati kepada setiap kami umat-Mu, baik hamba maupun setiap umat Tuhan yang ada dan bergabung dalam ibadah doa pagi. Hati yang selalu rindu menyembah Tuhan, hati yang selalu rindu memuji Tuhan, hati yang Kau taruh untuk selalu meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Kami rindu melalui wadah doa pagi ini ya Bapak, secara online banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa datang kepada Tuhan, rumah-rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, bahkan ada terobosan-terobosan keuangan, terobosan-terobosan ekonomi terjadi dalam hidup setiap umat Tuhan yang terus mencari Tuhan. Bapak terima kasih. Pada akhir kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari dalam ibadah kami berpuasa. Dimulai ketika kami membuka hari ini dan sampai pada saat sore hari nanti kami akan berbuka bersama-sama. Tuhan, dalam rangkaian ibadah doa puasa ini biar Tuhan berkenan atas doa kami dan puasa kami. Kami berseru kepada Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, pandang Yesus dalam hidup-Mu, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan.
Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun berkat surgawi, turun berkat jasmani, turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam kehidupan mereka. Di sepanjang hidup mereka, mereka berjalan mengasihi dan takut akan Tuhan. Tuhan tahu dalam hidup setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi kita selesai. Kita berpuasa di sepanjang hari ini jam 5, tepat 5 masing-masing, baik Indonesia bagian Barat, Timur maupun Tengah. Jam 5 kita masing-masing. Kita berbuka dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi saya mengingatkan setiap umat Tuhan di sepanjang hari ini, biarlah kita banyak merendahkan diri, banyak baca Alkitab, banyak memuji menyembah Tuhan. Iya kan, kalau yang masih bekerja sepanjang hari ini, jangan lupa untuk tetap terus bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur. Kita berdoa khusus buat setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mencatat di kertas di rumahmu masing-masing apa yang menjadi pokok doamu. Karena nanti malam saya akan mengajak setiap umat Tuhan untuk mengangkat setiap kertas yang ada, yang tertulis pokok-pokok doamu, untuk kita bawa kepada Tuhan. Ya saudara ya, siapkan pokok-pokok doa nanti malam. Di kertas saudara bisa tulis apa yang menjadi pergumulanmu, karena nanti malam kita berdoa khusus dalam doa puasa untuk kertas tersebut dan pergumulan yang dituliskan di dalamnya. Bagikan flyer yang sudah saya bagikan di akun Facebook saya untuk doa puasa ini, agar setiap umat Tuhan, kerabat, kenalan kita juga boleh turut ambil bagian dalam ibadah doa puasa. Ya, kita ketemu nanti malam. Tetap semangat, tetap puasa, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom, shalom.